Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 IPS. Salam sehat dan semoga kita terus dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan mempelajari bab 3 atau KD 33, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah itu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Tadi kegiatan ekonomi itu produksi, distribusi, konsumsi. Itulah 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Yaitu menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Jadi bertambah manfaat barang. Dari padi menjadi beras, dari beras menjadi nasi. Jadi berubah bentuknya dan bertambah gunanya. Itu contoh. Untuk apa? Apa tujuannya? Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan. Kalau dia dijual, memiliki keuntungan. Yang berikut, menjaga kelangsungan perusahaan. Yang berikut, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Itulah tujuan produksi. Kita teruskan, kita tadi membahas produksi. Dalam berproduksi, ada beberapa teori perilaku produsen. Apa produsen? Yang menghasilkan barang disebut produsen. Ada teori perilaku produsen, yaitu produsen harus menentukan jumlah produk. Jumlah produk ini disebut output yang akan diproduksi, dan teknik atau cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini disebut input. Apa-apa saja faktor produksi? Faktor produksi alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Ini adalah menjadi input untuk menghasilkan output, yaitu barang jadinya. Yang digunakan secara teoritis, penentuan keputusan tersebut menggunakan asumsi dasar, yaitu produsen berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Itulah tujuan produsen untuk menghasilkan barang. Kemudian kita lanjut, fungsi produksi. Itu dilambangkan dengan Q sama dengan F dalam kurung RLCE. Itu ada keterangannya ibu buat. Q itu jumlah barang yang diproduksi atau sering disebut dengan quantity atau kuantitas jumlah barangnya. Kalau F function atau simbol persamaan dalam fungsional. Kalau R recurser yaitu sumber daya alam. L labor atau tenaga kerja. Tadi itulah fungsi produksi, faktor-faktor produksi. C, capital atau modal. E, entrepreneurship atau kewirausahaan, keahlian. Itulah fungsi produksi untuk menghasilkan barang. Dalam menghasilkan barang, ada disebutkan oleh David Ricardo, ini aliran historis, ada yang namanya the law of diminishing return, yang diasumsikan dengan hukum hasil tambahan yang semakin menurun. Kata David Ricardo, jika ada input yang tetap, misalnya tanah atau mesin, dikombinasikan dengan input variabel, yaitu tenaga kerja yang terus ditambah, maka output akan bertambah.
mula-mula dengan tingkat pertambahan lebih proporsional. Tetapi pada titik tertentu tambahan hasil akan menjadi berkurang dari proporsional. Inilah yang disebut dengan diminishing return atau tambahan hasil yang semakin lama semakin berkurang. Oke, ini dia contohnya. Tambahan hasil yang semakin lama semakin berkurang itu contohnya gini. Input itu faktor produksi ya, yaitu tenaga kerja. Kalau dipakai 0, maka produk yang dihasilkan pun 0, hasil yang lebih atau marginal 0. Kalau dipakai 1 tenaga kerja, maka hasil 6. Dari 0 menjadi 6, maka tambahan hasil itu 6. Dipakai 2, maka output hasilnya 14. Dari 6 ke 14, tambahannya 8. Nah, ini masih bertambah ya. Maka dipakai 3, hasil 24. Jadi dari 14 ke 24, hasil 10 bertambah. Itulah hasil marginal namanya. Dipakai 4, hasilnya 36. Dari 24 ke 36, hasilnya 12. Ini makin bertambah. Tetapi tiba dipakai 5, 6, 7, 8, sampai 9, dan seterusnya, maka tambahan hasil atau marginal semakin lama semakin berkurang. Ini tadi teori oleh David Ricardo, diminishing return marginal. Ini namanya. Ya, kalau ditanya tadi yang tabel di atas, pada saat tenaga kerja berapa mengalami penurunan? Maka jawabannya pada saat tenaga kerja 5. Walaupun hasilnya bertambah, tetapi tambahannya makin turun. Kita masuk ke yang kedua, kegiatan ekonomi, yaitu distribusi. Semua orang pasti tahu apa sih distribusi? Menyalurkan hasil produksi dari produsen, dari pabrik ke konsumen, ke tangan rumah tangga konsumen. Itu namanya distribusi. Jadi orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Oke, tadi distribusi menyalurkan. Bisa disalurkan dengan langsung dan dengan tidak langsung. Contohnya langsung. Seorang petani menanam bayam. Petani tersebut langsung menjual dari rumah ke rumah. Berarti harga barang pasti murah karena distribusinya tidak memakai perantara. Kalau tidak langsung, biasanya ini dalam jumlah yang sangat besar. Pabrik harus mendistribusikan dulu ke pedagang-pedagang. Dari pedagang besar ke pedagang kecil, akhirnya kepada konsumen. Jadi ada perantara, itu namanya distribusi tidak langsung. Pasti harga barang akan naik. Beda dengan yang langsung. Masuk kita ke yang ketiga, yaitu konsumsi. Jadi ingat, produksi, distribusi, konsumsi itulah kegiatan ekonomi. Konsumsi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan atau mengurangi daya guna dari suatu barang. Kamu pakai sepatu itu kamu sudah mengkonsumsi karena nilainya akan berkurang. Kamu makan, kamu minum, kamu pakaian itu namanya mengkonsumsi. Oke? Itulah arti dari konsumsi. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi? Mengapa seseorang bisa konsumsinya besar atau sedikit? Itu dipengaruhi oleh penghasilan yang pertama. Kalau penghasilan seseorang besar, pasti konsumsinya besar. Tingkat harga. Kalau harga murah, biasanya orang membeli banyak, maka konsumsinya bertambah. Tapi kalau harga barang mahal, biasanya orang irit, maka konsumsinya kecil. Yang ketiga, jumlah keluarga. Kalau keluarganya banyak, anaknya banyak, pasti konsumsi besar. Kalau keluarganya kecil, konsumsinya kecil. Yang kelima, jenis kelamin.
jenis kelamin perempuan dan laki-laki berbeda konsumsinya, tetapi tidak semua. Kalau di makanan mungkin tidak, tetapi kalau di pakaian atau alat-alat kelengkapannya pasti berbeda ya, anak perempuan dan laki-laki. Yang kelima di sini dibuat ibu, yang keenam salah ya, yang kelima ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selera atau gaya atau mode. Selera seseorang pasti berbeda. Mode yang mempengaruhi konsumsi. Ada yang mengikuti gaya, ada yang tidak. Itulah pengaruh dari kegiatan konsumsi.